Sloka 41. Wahai Arjuna, ketahuilah tiada karma, tiada perbuatan yang dapat membelenggu seseorang yang senantiasa berkarya dalam yoga, dalam pengertian tanpa pamrih dan dengan semangat melayani. Keraguannya teratasi sudah oleh pengetahuan sejati dan dirinya terkendali. Tercipta belenggu, tercipta keterikatan ketika saya melayani suami saya karena dia adalah suami saya. Saya melayani istri saya karena dia adalah istri saya, aku. Saya memberikan uang, memberikan pendidikan kepada anak-anak saya karena mereka adalah anak-anakku. Aku ini yang menciptakan keterikatan. Sehingga nomor satu adalah bukan keluarga sebetulnya, tapi aku. Karena dia adalah suamiku, dia adalah istriku, dia adalah anakku, maka aku memperhatikan. Kalau belum jadi istri, nggak diperhatikan. Belum jadi suami, nggak diperhatikan. Anak kita sekarang kalau lahir di rumah orang lain, tidak diperhatikan juga. Ini yang menciptakan keterikatan. Apa yang sedang Krishna katakan? Apakah kita tidak melayani orang tua, tidak melayani suami, istri, anak? Tidak. Tetapi layani mereka semua, karena mereka adalah makhluk-makhluk Gusti, Sang Hyang Widi, Tuhan yang sama. Jadi cuma merubah cara melihat kondisi. Tetap melayani orang tua, tetap melayani anak, tetap melayani keluarga, tetap melakukan semuanya, tapi bukan karena mereka adalah milikku. Begitu kita bebas dari aku ini, kita akan bahagia, anak kita akan bahagia, bapak kita, ibu kita di rumah akan bahagia. Dari kecil anak-anak kita diajarkan Matra Dewa Bhava, anggaplah ibumu sebagai Tuhan. Pitra Dewa Bhava, anggaplah ayahmu sebagai Tuhan. Acarya Dewa Bhava, anggaplah para guru yang mengajarkan ilmu dan sebagainya sebagai Tuhan. Sebagai wujud dari Gusti, wujud dari Hyang Widi, yang nyata, yang mulia. Maksudnya apa? Jauh melebihi hubungan keluarga kita sekarang. Jauh melebihi. Krishna mengatakan hubungan keluarga kalau berdasarkan aku, kita menciptakan keterikatan, dan kita juga tidak bisa melayani tanpa mengharapkan sesuatu. Anak-anak sedang besar, menjadi besar, waktu masih kecil, dimarahi, masih oke kan? Begitu sudah jadi dewasa, tentu tidak oke lagi. Cara kita berhadapan dengan seorang anak yang masih kecil dan anak yang besar, bagaimana kita memperlakukan, dua hal yang berbeda. Tapi kalau dari awal, sebelum anak itu dewasa, kita sudah menganggap bahwa segala sesuatu dalam hidup saya ini, ada suami, ada istri, ada anak, ada pembantu, ada supir, ada mertua, ada orang tua, ada adik, ada kakak. Semuanya adalah wujud dari sinar suci yang sama, yang widi yang sama, Tuhan yang sama. Hubungan kita akan menjadi jauh lebih baik. Jauh lebih baik, jauh melebihi hubungan kita yang sekarang ini, yang selalu panas dingin. Hubungan suami istri kan selalu panas dingin kan? Nggak selalu panas, nggak selalu dingin, jadi mati tidak, hidup tidak. Setengah-setengah. Setengah-setengah. Kadang berantem, kadang ini, kadang begitu. Anak kalau sudah besar, kita mengharapkan sesuatu, anak tidak patuh, kita juga sedih, nggak bisa ngomong.
Sama suami masih bisa berantem. Zaman sekarang, sama istri masih bisa berantem. Sama anak, nggak bisa ya. Anak akan berontak. Sama istri, suami masih cekcok, masih kadang-kadang masih bisa. Tapi sama anak, udah tutup mulut kita. Kenapa bisa demikian? Karena aku ini adalah anakku, suamiku. Kalau dari awal kita merubah sikap kita, aku sedang melayani Tuhan, Sang Hyang Widi, dalam wujud anak, dalam wujud suami, dalam wujud istri, dalam wujud saudara, dalam wujud orang tua, dalam wujud mertua, dalam wujud teman, kerabat, kawan. Maka cara pandang kita dengan dirubah begitu, hubungan kita akan menjadi jauh lebih mesra. Krishna mengatakan, tidak akan membelenggu. Karma-karma seperti itu ketika kita melayani anak dengan pemikiran dia adalah anakku, kita menciptakan keterikatan. Tapi melayani anak, melayani suami, melayani istri, karena semuanya adalah wujud dari Hyang Widi yang sama, tidak ada keterikatan lagi. Kita bebas dari keterikatan, tetap di rumah, tetap bersuami, tetap beristri. Di Bali ada tradisi yang indah sekali. Tradisi Sulinggi di Bali. Seorang Sulinggi itu bebas dari keterikatan. Demikian, secara budaya Bali begitu. Walaupun seorang Sulinggi tetap hidup bersama istri. Apa sebutnya perdana istri? Ya? Perdana istri kan? Tetap hidup sama istri tapi tanpa keterikatan. Seorang Sulinggi sedang mempraktekkan apa yang dikatakan oleh Krishna. Tetapi Krishna mengatakan bukan cuma Sulinggi, kita semua semestinya mempraktekkan seperti itu. Sepertinya dengan cara begitu dan hanya dengan cara begitu kita bisa bebas dari segala macam kekacauan dalam hubungan kita. Di rumah tangga, di masyarakat. Dengan semangat melayani, keraguanmu juga akan bebas oleh pengetahuan sejati. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, ada pelajaran. Kadang-kadang kita tidak memahami dan kita beradu-adu, saya juga pun demikian. Kalau sedang menjalani suatu masa yang penuh dengan gejolak, kita juga kadang-kadang beradu-adu, semua orang demikian. Tapi setelah berlalu pengalaman itu, kita baru tahu, kita baru sadar, pengalaman itu pun memiliki suatu pelajaran. Sebetulnya, alam semesta sudah mengajarkan kepada kita. Kalau kena flu, masuk angin parah ya, menunjukkan apa? Bahwa badan kita ini butuh istirahat. Kalau kita memberikan istirahat yang cukup, dia sembuh dengan sendirinya. Lagi sakit perut, lagi sakit apapun juga sebetulnya. Awal mula dari penyakit itu dari mana? Dari makanan, asupan. Dan makanan bukan cuma yang lewat mulut, lewat kuping, lewat mata. Kita mendengar gosip melulu, kita mencari persoalan. Ada orang sedang menjelek-jelekan kita. Kita tidak mendengar. Tidak ada yang memberitahu. Oke kan? Tapi begitu diberitahu, si Anu lagi bicarain kamu, langsung kita. Jadi apa yang kita terima lewat panca indera kita, lewat mata, melihat sesuatu yang tidak beres, mendengar sesuatu, memakan sesuatu, tapi kesehatan fisik sangat tergantung pada makanan. Pikiran juga, makanan memperparah situasi. Saya pernah cerita dulu, paman saya seorang dokter,
Kalau orang lagi sakit, pertama-tama disuruh puasa, minum air banyak, dikasih obat supaya dia bisa buang air besar, laxative ya. Maka toksin-toksin, racun-racun dalam tubuh kita akan keluar dan kita bisa sehat kembali. Di situ persoalannya, di dalam tubuh kita, dalam pikiran kita, otak kita, banyak racun. Harus dikeluarkan. Kita punya tradisi. Setahun sekali nyepi. Setahun sekali nyepi itu cuma memperingatkan kita bahwa dari waktu ke waktu, kita harus bisa menyepi sendiri. Entah seminggu sekali. Di dalam tradisi kita ada upacara atau ada ritual pada bulan purnama dan tilam. Awal mulanya purnama tilam itu semestinya kita berpuasa. Berpuasa dari pagi sampai sore. Sore begitu matahari sebelum terbenam, mau sedang terbenam, makan, kira-kira jam 6 sore, dan cuma makan sekali. Nggak makan terus sampai malamnya. Oh, setelah buka puasa kita makan terus sampai jam 12 malam. Tidak. Jam 6, makan dari pagi, bangun tidur sudah puasa. Jadi malamnya, malam misalnya besok purnama. Hari ini terakhir makan jam berapa malam? Besok bangun tidur cuma minum air. Kalau tidak kuat, bisa minum jus atau susu. Tapi jangan makan sayur-sayuran, jangan makan nasi, jangan makan terigu. Coba kita lihat, dengan cara begitu, dari waktu ke waktu, sebulan 2 kali, purnama tilam, sebulan 2 kali kita akan mengistirahatkan badan kita. Kita akan mengistirahatkan pikiran kita. Dalam tradisi Hindu, bulan purnama itu dikaitkan dengan Satyanarayana. Narayana tahu siapa? Vishnu ya. Vishnu disebut Narayana, itu ada pertimanya di sana. Nah, Vishnu ini salah satu namanya, sebutannya adalah Satyanarayana. Satya berarti satya, kebenaran. Narayan berarti yang bersemayam di dalam diri Nara, dalam diri manusia. Jadi Tuhan bukan berada di luar diri, tapi dia Narayan, dia bersemayam dalam diri Nara, dalam diri manusia. Dan dia bersemayam dalam bentuk apa? Wujudnya adalah satya. Wujudnya adalah kebenaran. Bisa enggak satu hari, dalam sebulan, pada bulan purnama, dan kalau bisa juga tilam, hari itu dari bangun tidur sampai tidur lagi, jangan bohong sekalipun. Sekalipun, coba perhatikan. Kita sudah begitu terbiasa bohong, jadi kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita lagi bohong. Ada orang telepon, bilang ibu nggak ada di rumah. Bilang saya lagi sibuk. Oleh karena itu, daripada bohong pun nggak bisa kita kendalikan, nggak bisa benar, nggak bisa bicara jujur satu hari, ya sudah diam aja sehari. Puasa ngomong. Monem. Tidak usah bicara sepanjang hari. Sepanjang hari tidak usah bicara. Tapi ada juga orang, saya bilang begitu sama dia. Karena dia pembohong kelas 2, kelas apa nggak tahu itu, kelas luar biasa dia. Apapun dia bisa bohong, ya nggak ada urusan bohong pun dia bohong. Saya bilang kamu puasa lah, sebulan sekali, jangan bohong sebulan sekali. Dia bilang nggak bisa Pak, nggak bisa, dia ngerti juga, dia bilang nggak bisa saya. Saya bilang ya udah puasa bicara, sepanjang hari kamu nggak usah bicara. Oh dia bilang itu mungkin bisa. Zaman itu waktu saya memberikan advice kepada dia, belum ada handphone, belum seperti sekarang, masih mahal, pulsanya masih mahal.
Belum ada begitu banyak gadget, belum ada apa. Ini cerita tahun 80-an. 90 awal, mungkin 80-an gitu. Dia bilang, oke, itu masih bisa mungkin saya. Saya nggak bicara, saya puasa bicara dari pagi sampai malam. Jam 12 malam boleh bicara. Tawar-menawar. Jam 12 malam dia mau bangun untuk bicara. Luar biasa kan? Saya bilang, oke, boleh. Bukan urusan saya sebetulnya. Mau bicara, nggak bicara juga saya nggak punya drone. Bisa melihat dia lagi puasa atau enggak. Tapi apa yang terjadi? Besoknya dia datang, dia bilang, iya, saya udah nggak bicara. Saya merasa, tapi sama aja merasa nggak enak sekali saya. Stres mesti dia. Saya tanya, apa yang kamu lakukan? Saya nggak bicara. Ya, terus apa yang kamu lakukan? Mau bicara sama siapapun juga dia tulis dia. Sama aja. Mau marahin pembantu dia tulis. Terus pembantu nggak bisa baca tulisannya. Dia tulis kepada anaknya, tolong marahin pembantu. Seperti itu, kita nggak bicara pun sehari nggak bisa. Sulit sekali. Oleh karena itu, Krishna mengatakan, pengetahuan sejati. Mencari tahu siapa aku sebenarnya. Aku adalah Atma. Badan ini besok barangkali tidak ada. Tapi aku tetap ada. Dan aku yang tetap ada itu sama dengan aku setiap orang di sini. Kita semua sinar dari matahari yang sama. Begitu kita paham hal itu, hidup menjadi lebih mudah. Sloka ke-42. Sebab itu, wahai Arjuna, gunakanlah pedang pengetahuan sejati untuk menghabisi keraguan yang berasal dari dalam dirimu sendiri, dari ketidaktahuan tentang hakikat dirimu. Bangkitlah dalam yoga, wahai Arjuna. Gunakan pedang pengetahuan sejati untuk menghabisi keraguan yang berasal dari dalam dirimu sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Ini atau itu. Cari pekerjaan juga begitu. Pekerjaan ini atau pekerjaan itu. Yang masih muda, cari jodoh pun demikian. Yang ini atau itu, ya. Selalu begitu. Kita selalu ragu-ragu. Dan keraguan ini yang menciptakan kegaduhan. Saya pernah cerita, saya kenal orang, mau ke restoran juga begitu, ya. Dalam beberapa hari terakhir ini saya cerita karena mesti konteksnya sama. Mau pesen makanan pun ragu-ragu. Zaman dulu kita nggak ada gadget, nggak ada apa. Baca koran kan. Ada orang bisa baca koran dari pagi sampai sore. Koran taruh di mobil, kemana dia baca lagi. Sampai iklan pun dia baca 10 kali. Ini menunjukkan apa? Ragu-ragu. Kita begitu ragu-ragunya, sudah kunci mobil, baru jalan sedikit, kembali lagi. Sudah kunci belum? Sudah kunci belum? Awalnya dari hal-hal kecil. Dari hal-hal sangat kecil, tapi terbiasa kita meragukan segala sesuatu. Meragukan hidup ini, meragukan pekerjaan kita, meragukan segala-galanya. Pengetahuan sejati, pengetahuan tentang Atma membuat kita bebas dari keraguan.